Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Digital Business sesi ke-9. Pada sesi ini, kita akan bahas mengenai digital business yang cukup ngetren. Yang pertama adalah mobile commerce, dan yang kedua adalah smart commerce. Apakah itu mobile commerce dan smart commerce? Mobile commerce mengacu kepada digital business dari sisi perdagangan yang ada di genggaman kita, sehingga sifatnya di sini sangat personal dan individual. Bagaimana mobile commerce itu bekerja? Pertama, dari perangkat mobile kita akan meminta satu data atau informasi atau melakukan transaksi, kemudian data transaksi itu akan dilanjutkan menuju ke jaringan, kalau misalnya menggunakan jaringan mobile ya lewat jaringan mobile, kalau lewat WiFi ya langsung terkoneksi ke jaringan internet yang ada di awan. Untuk kemudian akan dikonversi melalui satu intermediary atau middleware dari mobile ke server supaya atau ke aplikasi supaya bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang ada di web server. Nah, terus kemudian diteruskan kembali ke database atau data-data yang ada di dalam server tadi untuk diambil atau di-query datanya untuk dikirimkan kepada pengguna. Nah, ketika dikirimkan itu ada proses mengkonversi dari versi yang ada di database atau versi mentahan untuk ditampilkan dalam bentuk HTML. Dari HTML dikonversi lagi supaya bisa ditampilkan ke dalam mobile. Demikian juga apabila ini berbasis aplikasi. Berbasis aplikasi tidak berarti bahwa data-data yang diambil dari database itu langsung dalam bentuk mentahan tanpa dikonversi dulu ke dalam bentuk aplikasi atau yang bisa dibaca dan dilihat pada sebuah aplikasi. Nah, setelah itu pengguna akan mendapatkan data atau transaksi akan selesai ketika dia sudah menerima kembalian dari server mobile tadi. Berikutnya kita akan melihat apa saja sih sebenarnya tipe-tipe dari mobile commerce ini. Nah, tipe mobile commerce ini biasanya dibagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu yang dikarenakan oleh adanya kebutuhan dari bisnis, dan yang kedua adalah kebutuhan dari konsumen. Kalau kita melihat dari sini, bisnis itu membutuhkan beberapa hal, misalnya di sini mereka butuh mobilitas karyawan yang ada di lapangan. Nah, untuk apa? Misalnya untuk melakukan transaksi tapi di lapangan, sehingga muncul yang namanya mobile point of sale system. Ya, itu adalah jawaban dari industri. Industri kemudian, "Hey, ini loh saya punya mobile POS, gunakan mobile POS tersebut." Ya. Selain itu misalnya ada juga warehouse management, kemudian delivery service, ya. Sehingga ada tracking yang berbasis lokasi. Nah, ini salah satu kelebihan dari mobile teknologi itu adalah dia bisa terhubung ke satelit atau geolocation positioning system ya. Nah, dengan ini maka setiap pengguna mobile teknologi itu dapat diketahui keberadaannya. Kalau dulu mungkin tidak semua perangkat memiliki kemampuan berbasis GPS sehingga dia berbasis triangulasi tower atau di mana perangkat itu ada di dalam jaringan tersebut. Sama prinsipnya, bagaimana location based service itu bekerja, ini kalian pasti sudah tiap hari menggunakan Google Maps, menggunakan GoCar atau GoRide atau GoFood atau GrabBike dan sebagainya itu semuanya adalah merupakan on demand teknologi yang berbasis lokasi. Nah, bagaimana on demand teknologi yang berbasis lokasi ini bekerja? Pada dasarnya dia bisa bekerja ketika pertama perangkat kita memiliki kemampuan GPS sehingga bisa menarik data dari satelit. Datanya adalah data bujur ya dan lintang yang ada di
bumi sehingga kita akan mendapatkan data posisi kita ada di mana ya dalam bentuk garis bujur dan garis lintang. Setelah itu data tersebut akan dikirimkan ke server tadi hampir sama ya dikirimkan ke server yang kemudian akan diproses di server tersebut. Server akan memprosesnya menggunakan salah satunya di sini ada yang namanya model predictive control. Jadi dia bisa melakukan prediksi. Misalnya saya sedang ada di mana dan saya ingin ke arah mana, ya, maka dia akan memprediksi kira-kira berapa lama waktu yang akan saya tempuh untuk bisa mencapai tempat tersebut. Berapa jarak rata-rata dari tempat saya ke tempat yang ingin saya tuju tadi. Jadi di situ sudah akan ada perhitungan. Dan hasil perhitungan tersebut itu akan dikirimkan melalui jaringan internet ke perangkat kita yang tadi memiliki GPS tadi untuk kemudian ditampilkan di dalam layar perangkat bergerak kita. Nah, selain kebutuhan bisnis tadi, kebutuhan konsumen itu juga dapat ditangkap oleh mobile commerce ini tadi. Misalnya kebutuhan entertainment gitu ya, hiburan. Jadi kita sekarang punya yang namanya salah satu yang sekarang lagi banyak iklannya adalah Disney Plus Hotstar gitu. Itu kerjasama dengan Telkomsel dan kita bisa melihatnya menggunakan ponsel. Selain itu, kalau kita punya Android TV, kita bisa menginstal aplikasinya dan juga menontonnya langsung di TV. Atau kalau punya Google Chromecast, itu kita bisa casting langsung ke TV juga. Nah, meskipun demikian, tujuan utamanya adalah entertainment on the go, sehingga kita bisa menonton movie, TV, streaming di layar HP kita. Termasuk juga misalnya musik, ada Spotify dan lain-lain, ini merupakan kebutuhan dari konsumen. Transportasi tadi saya sudah cerita sedikit, berbasis lokasi juga. Kalau tadi itu lebih ke tracking dari kebutuhan bisnis, jadi dia mengirimkan barang, dia ingin tahu barangnya di mana. Kok sekarang kita yang butuh untuk dari satu titik ke titik yang lain. Tadi pakai GrabBike, pakai GoCar dan lain sebagainya. Kita butuh transportasi dari situ. Education dan healthcare itu juga sekarang sudah dalam bentuk mobile. Education negara kita sekarang punya yang namanya Merdeka Belajar dan salah satu sponsor yang dulu sempat jadi sponsor itu adalah Ruang Guru. Dan ini kita tahu bahwa Ruang Guru itu aksesnya menggunakan mobile devices, ya bisa yang agak besar dalam bentuk laptop, bisa dalam bentuk ponsel, sehingga kita bisa belajar di mana saja dalam bentuk on demand education atau sifatnya adalah merdeka belajar. Saya ingin belajar apa, saya bisa langsung tarik dari server dan saya tonton langsung dan saya pelajari menggunakan alat-alat kita. Termasuk ini, kalian mungkin ada yang nonton YouTube ini menggunakan laptop, tapi ada juga yang menggunakan ponsel. Terus kemudian healthcare juga sama, kebutuhan asuransi, ya, kebutuhan kesehatan, kita punya yang namanya misalnya aplikasi Halo Dokter, di mana saya secara personal itu bisa mengaksesnya, saya bisa konsultasi dengan dokter, kalau saya membayar lebih mungkin saya bisa konsultasi dengan spesialis, dan saat itu juga saya dapat diagnosa atas problema yang saya hadapi dan saya akan dapat rekomendasi obat, apotek, dan kerjasama dengan mungkin Gojek atau Grab pada saat yang sama saya juga akan memperoleh obat yang dibutuhkan tadi. Nah ini akan mengembangkan berbagai macam tipe-tipe mobile commerce berdasarkan kebutuhan konsumen maupun kebutuhan bisnis. Nah, selain itu, tidak hanya industri secara langsung yang akan memberikan jasanya atau produknya melalui mobile commerce, ada juga yang menggunakan tadi misalnya ada Spotify, ada Netflix, terus kemudian ada Disney Plus Hotstar, itu merupakan layanan dalam bentuk platform ya, atau biasa kita sebut sebagai mobile intermediary. Jadi ada pihak ketiga yang mengumpulkan jasa, termasuk tadi misalnya mobile POS, bisa saja itu dilakukan oleh mobile intermediary. Jadi dia memberikan layanan software as a service yang ditempelkan ke dalam layanan berbasis mobile commerce. Nah, berikutnya kenapa sih perusahaan beralih ke
m-commerce. Alasannya apa? Yang pertama adalah di sebelah kiri ini memang teknologinya itu mendukung. Ya, mulai dari teknologi jaringan, ya, 4G, sekarang ada 5G, ya, sampai ke eh, hardware-hardware yang semakin mengecil. Ya, jadi semakin kecil, komputer semakin mini, hard disk semakin mini, dan lain sebagainya. Sehingga itu memudahkan atau membuat yang namanya teknologi itu menjadi bergerak dan ada di mana-mana. Ya. Mobile dan ubiquity. Ya. Jadi sudah mobile di mana-mana pula. Ya. Dan bisa selalu tersambung di mana-mana. Jadi misalnya ini ada wireless network, terus kemudian standar 5G, itu akan membuat kita bisa mobile dan di mana-mana. Ya, seperti ini. Selain itu tadi dengan berbagai macam peralatan mikrokomputer yang bisa mobile, kita juga bisa melakukan komputasi dimanapun kita berada, ubiquitous. Ya. Nah, karakter-karakter yang dimiliki oleh kemampuan dari teknologi-teknologi ini tadi, kemudian menjadi pemicu atau drivers ini, ya, menjadi pemicu munculnya aplikasi berbasis mobile commerce. Ya, di sini ada mobile commerce, location based commerce, mobile enterprise, mobile consumer applications, personal devices. Ya. Di sini lebih ke industri ada smart cars, home offices, application digital cities, hospitals, dan seterusnya. Dan ini tidak bisa jalan tanpa dukungan dari tata kelola manajerial yang ada di bawah. Jadi harus ada bisnis case-nya. Kenapa? Misalnya teknologinya mampu nih, terus kemudian karakter dari teknologi itu memungkinkan kita untuk mendapatkan layanan atau jasa-jasa berbasis mobile dan dimanapun saya berada, asalkan saya terkoneksi ke jaringan. Tapi kalau tidak ada bisnis case ya nggak jalan. Kita harus memastikan bahwa benefitnya itu lebih besar daripada cost, misalnya ya, sehingga ada bisnis case-nya. Kalau ada bisnis case-nya, maka layanan mobile commerce ini bisa kita jalankan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan tantangan mobile commerce. Ada dua tantangan utama dari mobile commerce itu sendiri. Yang pertama adalah karena tadi personal kan, sehingga alat-alat itu membawa diri kita. Apapun yang kita lakukan, perilaku kita itu akan terefleksi oleh alat-alat mobile ini tadi. Oleh karena itu, kedekatannya dengan data kita itu sangat dekat atau sangat erat sekali. Sehingga yang menjadi permasalahan pertama adalah masalah keamanan dan privasi. Karena kedekatan kita, diri kita, data kita dengan alat yang mana nanti pasti akan terhubung ke jaringan dan jaringannya ini sudah pasti adalah jaringan publik. Karena itu kita harus memiliki kesadaran ya. Dari sisi pengguna kita harus sadar, dari sisi industri atau dari sisi manajemen mereka juga harus memberikan satu assurance, satu jaminan bahwa data kita atau setiap transaksi yang kita lakukan itu sudah aman, dilindungi oleh enkripsi, terus kemudian ada firewall, ya, terus kemudian setiap saat itu ada security update, ya, yang terhubung dengan alat-alat kita, ya, dan data kita itu terjaga dengan baik. Meskipun kita juga harus sadar bahwa ketika kita terhubung, otomatis data kita itu terbuka, misalnya tersimpan di dalam cookies dan lain sebagainya. Prinsipnya hampir sama dengan web commerce atau e-commerce, akan tetapi ini lebih personal karena menggambarkan perilaku kita sehari-hari. Terus kemudian yang berikutnya adalah tantangan dari sisi strategic management. Ya, jadi tantangan manajemen dari sisi strategi. Ketika kita menggunakan alat-alat itu tadi, alat-alat ini melekat dengan diri kita. Nah, pada Industrial Revolution 4.0, alat-alat kita itu juga bisa terhubung langsung ke perusahaan, misalnya di pabrik, yang mana kita akan dapat melakukan berbagai aktivitas pada alat-alat yang ada di pabrik.
Ya, kalau di kantor ya kita akan terhubung ke jaringan dan aplikasi serta alat-alat yang ada di kantor. Dan kita bisa mengendalikan alat-alat tersebut melalui personal devices kita tadi, bisa ponsel, tablet atau yang lain-lain. Sehingga tantangannya adalah kalau misalnya itu difasilitasi oleh manajemen, ya, atau sebaiknya konsumen itu pakai alatnya sendiri. Ya, kenapa demikian? Salah satu kelebihan dari bring your own devices, sudah pernah kita bahas di mata kuliah STI, itu adalah update-nya lebih cepat daripada kalau itu diupdate oleh perusahaan. Ya, karena konsumen yang paham dia butuhnya apa, terus kemudian ketika ada update teknologi yang baru, mobile teknologi yang baru, dia yang bereaksi lebih cepat dibandingkan perusahaan. Sehingga alat-alat dia mungkin lebih canggih daripada alat-alat yang dimiliki perusahaan pada level personal. Selain bring your own devices, ada juga build your own application atau bring your own application. Kemampuan konsumen saat ini dia tidak lagi jadi konsumen tapi juga bisa melakukan end user computing. Salah satunya adalah meng, custom mengcustom aplikasi atau mungkin mengkonfigurasi aplikasi supaya sesuai dengan kebutuhan dia secara personal. Nah, ini yang menjadi landasan dari build your own application atau bring your own application. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana manajemen mengendalikan alat-alat ini tadi. Karena kan levelnya personal. Padahal manajemen perlu melakukan pengendalian atas alat-alat yang dibawa atau dikembangkan sendiri oleh pengguna. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke emerging digital business yang kedua, yaitu smart commerce. Nah, kenapa sih disebut smart atau e-commerce seperti apa itu yang smart? Yang pasti dia menggunakan teknologi atau berbasis teknologi yang smart. Seperti apakah teknologi yang smart? Ya, kalian mungkin bisa membayangkan. Yang pertama adalah yang berbasis kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan sendiri itu berkembang mulai dari tahun 50-an itu dengan munculnya yang namanya apa namanya? Backgammon gitu ya. Atau yang checkers gitu ya istilahnya. Permainan checkers di mana manusia bisa main dengan komputer ya. Mulai dari situ, terus kemudian mulai ada catur dengan komputer dan lain sebagainya. Artinya komputer itu bisa mensimulasikan keputusan yang dilakukan oleh seorang manusia. Kemudian berkembang tahun 80-an itu mulai muncul yang namanya machine learning. Nah, machine learning yang bekerja dengan baik, dia akan secara otomatis bisa menganalisis. Jadi dia bisa memahami atau bisa membaca gitu ya, ketika sebuah perilaku yang dilakukan pada sebuah mesin itu bisa diproyeksikan secara langsung. Sebagai contoh misalnya itu adalah mengenali gerakan misalnya. Jadi kalau misalnya kita tahu ada gesture, ada swiping, ada pinching ya, terus ada pushing. Push itu misalnya push satu level, kalau tekanannya agak apa namanya dalam gitu, itu level 2 dan seterusnya. Ini merupakan behavior yang bisa dikenali oleh machine learning dan dia akan secara otomatis bereaksi sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari. Jadi mesinnya itu mempelajari kebiasaan atau behavior dari usernya. Dan yang lebih canggih lagi, artificial intelligence dalam bentuk deep learning. Pada level deep learning, maka artificial intelligence ini bisa secara langsung mengenali suara, percakapan, gambar, video, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa merespon terhadap itu. Misalnya ketika kita merengut wajahnya, maka sistem akan langsung merespon. Ya, bertanya ada apa gitu ya, seperti itu. Atau dia bisa mengenali wajah secara 3 dimensi misalnya, tidak hanya konturnya saja tapi secara 3 dimensi dia bisa mengenali wajah seseorang. Atau mengenali nada yang ada dalam sebuah paragraf. Ya, jadi paragraf ini
ingin nadanya membujuk atau paragraf ini nadanya memberi informasi dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai artificial intelligence, ini ada satu contoh yang sudah diterapkan dalam bisnis, yaitu artificial intelligence chatbot. Banking and financial services are undergoing a significant digital transformation in response to changing customer needs and technology revolution, powered by cloud computing and artificial intelligence. Customers today need 24/7 support throughout various stages in the banking life cycle. Banks are also looking at making their processes more efficient. To meet these challenges, Cognizant has developed a digital bank assistant prototype. It is built on an AI platform and acts as the customer's personal bank assistant. It is reached through the customer's normal login process, which proactively offers assistance to the customer. It can provide help at each stage of their interaction and can understand a variety of customer inputs, including voice, text, and images, making it a suitable substitute for a human agent. Various functionalities include product selection and application with real-time integration and decisioning, account servicing, self-service reporting, ticket generation for support and complaints, cross-selling, and feedback collection. The user experience is simple and conversational and allows the customer to express their needs and zero in on a product. Personal. Without the need to navigate through the website. The digital assistant provides the convenience of applying for the product right there in the conversation window, with results and decisioning provided to the customer in real time. The digital assistant can also be trained to be able to read patterns in scanned documents. Customers can upload documents and forms where they will be read, integrated and stored, and can be retrieved on request anytime later. Another valuable feature is the digital assistant's ability to understand and respond to the customer in a natural language. This allows the digital assistant to actively cross-sell products. And also provide the customer with detailed transaction history and perform transactions straight from the chat window. Finally, human agents can be brought into the conversation too through criteria designed by the AI development team, such as for complaints or for more complex requests. We need to find innovative ways to serve customers in an efficient and fast way, and to make that happen without losing the human touch. Nah, selanjutnya smart yang lain apalagi? Internet of Things. Ini juga sudah kita bahas secara detail di mata kuliah STI, tapi untuk mereview aja bagaimana smart commerce itu bisa didukung oleh Internet of Things. Seperti yang dulu sudah pernah kita diskusikan, Internet of Things itu artinya akan melekatkan diri kita secara pribadi atau pada level lebih personal lagi. Kalau tadi pakai ponsel, sekarang tidak hanya ponsel tapi barang-barang sehari-hari, mulai dari wearable gadgets ya, smartwatch gitu, terus kemudian mungkin bahkan tiap hari kita buka kulkas ada yang namanya smart kulkas gitu ya, terus kemudian ada smart car, ini juga termasuk di dalam bagian dari Internet of Things. Bagaimana cara bekerjanya? Mari kita cek sekali lagi. The Internet of Things is changing much about the world we live in, from the way we drive to how we make purchases, and even how we get energy for our homes. Sophisticated sensors and chips are embedded in the physical things that surround us, each transmitting valuable data that lets us better understand how these things work and work together. But how exactly do all these devices share such large quantities of data, and how do we put that information to work? Whether we're improving the production of a factory, giving city residents real-time updates on where to park, or monitoring our personal health, it's the common Internet of Things platform that brings this diverse information together.
and provides the common language for the devices and apps to communicate with each other. The process starts with the devices themselves, which securely communicate with an Internet of Things platform. This platform integrates the data from many devices and applies analytics to share the most valuable data with applications that address industry-specific needs. Let's start with a simple example, a car. After taking a long road trip, Rebecca notices that her check engine light has come on. She knows that she needs to have her car looked at by a mechanic, but is not sure whether it's something minor or something that needs immediate attention. As it turns out, the sensor that triggered Rebecca's check engine light monitors the pressure in her brake line. This sensor is one of many monitoring processes throughout the car, which are constantly communicating with each other. A component in the car called the diagnostic bus gathers the data from all these sensors, then passes it to a gateway in the car. The gateway integrates and sorts the data from the sensors. This way, only the most relevant diagnostic information will be transmitted to the manufacturer's platform. But before sending this organized data, the car's gateway and platform must first register with each other and confirm a secure communication. The platform is constantly gathering and storing thousands of bits of information from Rebecca's car and hundreds of thousands of cars like hers, building an historical record in a secure database. The manufacturer has added rules and logic to the platform. So when Rebecca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. The manufacturer also uses the platform to create and manage applications that solve specific issues. In this case, the manufacturer can deploy an application on the platform called the Asset Management System. This application oversees all of their customers' cars on the road, as well as all the parts in their warehouses. It uses the data from Rebecca's car to offer her a potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebecca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered, and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebecca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom-built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebecca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. Nah, smart berikutnya ini benar-benar sudah pada level personal ini, yaitu intelligent assistant. Nah, jadi intelligent assistant ini bisa membantu kita melakukan berbagai macam hal. Misalnya pada smart home, kita ingin menyalakan lampu, kita ingin menutup pintu, kita tinggal mengutarakan maksud kita kepada yang namanya, ini contohnya adalah Amazon Alexa. Jadi ada alat yaitu intelligent assistant, nanti mereka yang akan mengendalikan rumah kita karena sudah dalam bentuk smart home. Selain itu bisa juga kita pakai untuk transaksi. Misalnya saya ingin tahu saham apa hari ini yang bisa saya beli. Kemudian dia akan memberikan hasil analisisnya, dia kasih tahu saham yang bisa Anda beli adalah ini. Atau saya ingin tahu saldo rekening bank saya berapa, kemudian saya ingin transfer ke mana, itu bisa kita lihat juga menggunakan intelligence assistant. Misalnya contohnya seperti di video berikut ini. Alexa, ask Educators Credit Union what's my checking balance? The balance for your checking account is $826.46. Would you like this information sent to you? No, thank you. Nah, semua smart teknologi ini tadi mampu mendukung smart commerce. Artinya apa? Berbagai transaksi perdagangan yang bisa kita lakukan itu bisa dilakukan secara otomatis tanpa melalui atau tanpa bertemu dengan orang lain, misalnya hanya melalui sebuah bot atau bot yang berbasis artificial intelligence. Bisa suara, bisa dalam bentuk chat, ya, dan macam-macam.
Selain itu juga tadi dengan adanya Internet of Things yang akan semakin mendekatkan diri kita ke perdagangan secara personal. Tadi misalnya saya pengen masak sesuatu, saya buka kulkas, kulkasnya smart, dia langsung akan merekomendasikan, di dalam kulkas ini ada sayur apa aja, ikan, daging dan sebagainya. Saya langsung didapat rekomendasi resep sekaligus cara memasaknya, seperti itu. Selain itu juga misalnya contohnya dengan adanya intelligent assistant tadi sudah saya contohkan, saya bisa dapat berbagai macam rekomendasi atau bahkan transaksinya itu bisa dilakukan dibantu oleh si intelligent assistant ini tadi. Saya tidak perlu mentransfer uang bulanan, misalnya kalau saya butuh bayar listrik, nanti intelligent assistant langsung mengakses data pribadi saya, bulan ini listrik saya tagihannya berapa, dia langsung bayar melalui aplikasi pembayaran listrik. Demikian yang bisa kita diskusikan pada sesi ini. Kita diskusi lebih lanjut pada sesi sinkron. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.